Siapa yang tak kenal dengan Pulau Bali? Pulau yang menjadi impian banyak orang untuk berkunjung menghilangkan penat dengan aktivitas kerja sehari-hari, tentu ingin menikmati indahnya karya Sang Maha Pencipta. Terletak di sebelah timur Pulau Jawa, Bali adalah primadona pariwisata Indonesia yang sudah terkenal di seluruh dunia. Selain terkenal dengan keindahan alamnya, Bali juga terkenal dengan kesenian dan budayanya yang unik dan menarik. Ya, jika dilihat dari jumlah kunjungan wisata mancanegara ke Pulau Dewata pada Januari sampai Mei 2016, jumlah kunjungan sebanyak 1.800.000 orang. Angka tersebut naik 17% dibanding tahun 2015 lalu. Turis yang datang pun tak lagi didominasi oleh mereka yang berasal dari Eropa dan Australia. Namun, turis dari Cina dan Korea juga mulai terlihat banyak berlibur ke Pulau Dewata. Ramah dan bersahaja yang ditujukan masyarakat Bali nampaknya menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Dan di antara tempat wisata alam favorit turis penikmat suasana pantai dan berselancar adalah Pantai Kuta. Selain itu, Tanah Lot juga menjadi salah satu tempat wisata di Bali yang terkenal dengan keindahannya. Sementara Danau Beratan Bedugul adalah sebuah danau yang berlokasi di daerah pegunungan dengan suasana alam yang asri. Dan taman wisata budaya di Bali Selatan dengan patung yang sangat besar adalah Garuda Wisnu Kencana atau biasa dikenal dengan GWK. Adalah destinasi alam yang juga kerap dinikmati wisatawan di antara objek wisata lainnya di Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Makna dan Peristiwa? Saya Intan Elita, jumpa dengan Anda di suasana yang berbeda. Ya, kali ini saya berada di Pulau Dewata, Bali. Dan di sini saya akan bertemu dengan saudara sesama muslim dari Desa Gel-Gel, Kelungkung, Bali. Dan nanti di sini saya juga akan bertanya banyak mengenai perkembangan sejarah Islam di Pulau Dewata. Dan saya akan ditemani oleh Ustadz Fauzi. Langsung aja yuk ikuti saya. Bali, pulau yang dijuluki sebagai Pulau Dewata ini memang terkenal dengan keindahan alamnya yang eksotik. Bahkan Pulau Seribu Pura ini menjadi target wisata para wisatawan mancanegara maupun domestik. Namun siapa sangka jika di tengah penduduk yang mayoritas beragama Hindu ini terdapat sebuah pemukiman atau kampung muslim. Bahkan menjadi kampung muslim tertua di Bali. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Nah pemirsa, jadi Ustadz Fauzi ini adalah yang akan menceritai mengenai sejarah perkembangan Islam Pulau Dewata, Bali ya. Ya, Ustadz asli orang Bali? saya asli orang Bali. Asli orang Bali. Alhamdulillah. Lahir dan besar di sini ya Pak Ustadz ya. Insyaallah. Ustadz Fauzi sekarang sibukannya apa nih Pak? Ya, saya mengajar aja. Mengajar? Mengajar di mana Pak? Di beberapa masjid. Kemudian kita juga alhamdulillah ada pondok pesantren di Kelungkung ini. Ada pondok pesantren. Di Denpasar ada PAUD, ya ada SD juga. Kemudian ada panti juga. Ada panti juga. Di Tamanan. Pesantrennya ada berapa santri Pak di sana?
Kalau di sini ya, enggak banyak sih, ya kurang lebih 100 orang lah. 100 orang ya. Satu santri lah, Aha. satu santri. Kemudian juga ya alhamdulillah dari hampir seluruh Bali ya siswa-siswi kami ini. Dan alhamdulillahnya kami ikut juga ya membantu masyarakat di sini untuk mengentaskan ya kebodohan lah. Ya. Dari santri sini ini banyak yang mendapatkan beasiswa. Oh, banyak yang mendapatkan beasiswa. Ya. Nah, ini yang di Kelungkung ini termasuk kita punya banyak prestasi mewakili Provinsi Bali. Oh, jadi dari Kelungkung banyak yang mewakili untuk Provinsi Bali sendiri. Kemudian tadi Bapak bilang punya panti juga. Iya, panti apa, Pak? Panti asuhan, anak yatim, khusus anak yatim. Cukup banyak di situ. Santrinya hanya 56 anak. 56 anak asuh ya di panti asuhan itu ya. Usia SD sama SMP, usia SD sama SMP. Nah itu juga menampung juga ya khusus memang anak yatim ya. Anak yatim itu yang meninggal bapaknya. Bapaknya ya. Meninggal bapaknya. Kalau untuk kegiatan dakwahnya biasanya gimana Pak sehari-hari? Kalau kegiatan dakwah ya di Bali ini ya cukup padat karena memang ustadznya sedikit, ya, sehingga ya kami ini hampir semua punya kegiatan dan alhamdulillah di beberapa masjid ya sekarang ini ramai dengan kegiatan taklim, baik itu dari remajanya, kemudian orang tuanya, dan yang paling banyak mungkin ibu-ibunya ya, pengajian ibu-ibunya. Kalau persentasinya penduduk muslim di sini berapa banyak Pak? Ya, sekarang ini kalau menurut catatan MUI adalah 11%. 11%. 11% dari total jumlah dari penduduk total Bali. jumlah penduduk Bali. Itu sudah lebih banyak berarti. Iya, alhamdulillah lah ada perkembangan. Nah, ini kan Bapak kayaknya lahirnya di Bali, tinggalnya di Bali, dakwahnya juga di sini. Ini kayak saya tepat bertanya mengenai sejarah Islam di Bali nih Pak. nih. Awal mulanya gimana Islam masuk ke Pulau Dewata ini? Jadi catatan resmi ya itu memang tidak ada. Cuma di Kelungkung ini memang ada sejarah dari kerajaan Gel-Gel ya. Ya, dari masuk Islam itu dari abad ke-13. Abad ya, 13 ya. Ketika rajanya dalam Ketut Lesir, ya, beliau ya hulu balangnya beliau ada 40 orang, itu diantaranya adalah Kiai Abdul Jalil dengan Raden Mudin itu beragama Islam, dan hidup bersama beliau di di Bali ini cukup ya, lama juga sampai beliau wafat. Mereka wafat di sini. Baik. Ya. Awal mula masuknya melalui apa ya Pak sampai bisa diterima oleh masyarakat di Bali ini? Ya. Dan melalui ya sebagai hulu balang. Oh, hulu balang. Ya. Bagaimana tuh caranya? Ya, jadi karena memang ya kerjasama yang baik barangkali ya. Kita dulu zamannya Raja Majapahit ya, Raja Majapahit. Kemudian ya ketika beliau ke Bali ya, di dalam Ketut Ngasir ini kerajaannya itu ya diberikan pengawalan oleh Raja Hayamuruk ya, kemudian dengan beberapa hulu balang yang muslim. Jadi melalui hulu balang itu ya, hulu balang Islam itu akhirnya hidup rukun di sini. Hidup rukun di sini dan diterima oleh masyarakat Diterima di sini. masyarakat sini. Pak, di sini juga kabarnya peradilan atau kerajaan yang paling adil ya Yang Pak. paling Ini adil. gimana ceritanya? Jadi konon memang ya, karena beliau yang luar biasa kedekatannya dengan rakyatnya, kemudian tanpa membedakan ya etnis atau agama ya. Dan beliau ya konon katanya itu menjadi rujukan dari kerajaan-kerajaan sekitarnya. Dan ini tempat ya peradilan. Oh, ini tempat peradilannya. Peradilannya di sini. Iya. Dan terkenal ya dengan kalau ada permasalahan di antara masyarakat atau rakyat Bali ya merujuk pada beliau. Gitu. Ya, begitu ini ya sejarahnya. Ya. Ini kan desa Gel-Gel termasuk yang cukup banyak ya, umat muslimnya ya. Umat muslimnya ya. Bali Termasuk tertua lah. Termasuk tertua di sini. Tertua lah, Ini ya. bagaimana sekarang umat muslimnya sekarang? Saya melihat kan sejarahnya juga cukup bagus tadi ya. Nah, untuk di sekarangnya? Sampai sekarang ini alhamdulillah hidup rukun. Ya. Jadi kampung Gel-Gel, kemudian di sini ada kampung Jawa, ada kampung Lebah, dan ada kampung Osambe.
Jadi 4 kampung yang memang beragama Islam mayoritasnya. Kemudian di seberang sana ada namanya Nusa Penida. Ya, di pulau tersendiri ya. Di situ ada 16 desa, satu desanya ada kampung muslim juga namanya Tayapaka. Tayapaka ya. Nah, inilah yang terus dijaga ya, sampai sekarang ini alhamdulillah kami diberikan keluasan, kebebasan dan hidup dalam kerukunan, Ya. Untuk dakwahnya sendiri saat ini berkembangnya bagaimana? Ya, dakwah ya di Bali, Desa Gel-Gel ini. Di Desa Gel-Gel ini ya ada istilah ya dalam peribahasa Arab ardihim, itu pun tapi ardihim, darihim adum tapi darihim. Itu buat ya, orang suka di mana kau berada. Ya, artinya di mana saja bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Darihim adum tapi darihim, buat nyaman. Buat nyaman selama kau berada di rumah mereka. Nah, kita ya barangkali dulu dianggap pendatang, sekarang alhamdulillah ya, kita ini ya sudah menyatu dengan masyarakat sini. Ya, saya sendiri dari leluhur saya ada yang beragama Hindu, ya. Dan kami cukup berinteraksi dengan baik, ya dengan baik. Artinya di keluarga kami toleransi ya, cukup dijaga lah. Ya, alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih atas informasi mengenai sejarah Islam di sini untuk pertama kalinya. Dan pemirsa, demikianlah tadi Pak Ustadz katakan bahwa sejarah yang pertama kali masuk salah satunya melalui Desa Gel-Gel ini. Dan kita juga nanti masih akan bertanya lagi atau berjanjian di Desa Gel-Gel ini ya Pak. Insya Allah ya. Bali dikenal sebagai pulau dewata dengan penduduk mayoritas beragama Hindu. Sedangkan Islam merupakan agama minoritas terbesar, lebih dari 500.000 jiwa atau setara dengan 13,37%. Meski menjadi umat minoritas, masyarakat Muslim Bali mampu berbaur dengan umat mayoritas dengan nuansa toleransi dan menjadi warna tersendiri bagi para pelancong, baik dalam maupun luar negeri. Kampung Gel-Gel dipercaya sebagai permukiman Muslim tertua di Bali dan menjadi sejarah lahir dan tumbuhnya komunitas Islam di Pulau Dewata. Menariknya, Desa Gel-Gel terdapat aturan bahwa kepala desa hanya boleh dijabat oleh seorang yang beragama Islam. Saat ini setidaknya ada sekitar 200 kepala keluarga atau sekitar 700 jiwa yang hidup di desa tersebut. Selain itu, desa yang memiliki masjid tertua ini juga kerap melakukan tradisi rodatan, yakni sebuah pentas musik Islami yang dimainkan warga sekitar pada bulan-bulan tertentu sebagai syiar. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Sahidin. Beliau adalah Kepala Desa Gel-Gel. Dan di sini saya akan bertanya banyak mengenai Desa Gel-Gel ini, Pak Sahidin. Pak Sahidin, kan Desa Gel-Gel ini adalah desa yang penduduknya mayoritas umat Muslim. Benar gitu ya Pak ya? Dan kabarnya juga di sini Islam pertama kali masuk. Itu sejarahnya gimana Pak? Ya. Jadi betul seperti apa yang Mbak sampaikan, Mbak tanyakan bahwa Desa Kampung Gel-Gel merupakan Islam pertama di Bali. Islam pertama masuk di Bali? Masuk di Bali, yaitu sekitar abad ke-14. Abad ke-14 abad ke-14 masuk Islam ke Bali. Kemudian pada waktu itu rajanya bernama Tut Lesir. Iya. Tut Lesir, Raja Gel-Gel sekaligus Raja Bali. Raja Gel-Gel sekaligus Raja Bali. Nah, pada waktu itu bagaimana penyebarannya di desa ini, Pak? Nah, mengenai penyebarannya, ya, di mana pada waktu itu Raja Tut Lesir mendapat undangan ke Majapahit untuk menghadiri pertemuan. Nah, setelah selesai pertemuan, beliaunya diantar kembali ke Gel-Gel atau ke Bali oleh 40 orang yang sudah beragama Islam.
Nah, yang 40 orang inilah cikal bakal daripada Islam pertama di Bali. Ya. Nah sekarang masyarakat di sini aktivitas keagamannya apa saja Pak? Sampai saat ini aktivitas keagamaan berjalan dengan lancar, harmonis, dan bisa terjalin dengan baik. Karena apa? Karena kita sebagai orang Muslim yang diajak atau bahasa Balinya tatadan oleh raja, ini kita sebagai abdi dalam. Abdi dalam. Abdi dalam di kerajaan, kemudian diberikan tempat di sebelah timur desa Gelgel yang diberi nama dengan Desa Kampung Gelgel. Desa Kampung Gelgel. Ya. Ya. Desa Kampung Gelgel ini khusus 100% penduduknya beragama Islam. 100% ya. Beragama Islam. Nah ini Pak, Masjid Nurul Huda, kabarnya masjid pertama ya Pak ya? Betul, Masjid Nurul Huda adalah masjid pertama di Bali dan termasuk di Gelgel. Karena menurut sejarah, abad ke-14 ini begitu 40 orang ini diberikan tempat di Desa Kampung Gelgel, lanjut diberikan tempat ibadah. Ya. Yang walaupun awalnya mungkin sangat sederhana dengan berdirikan penyangga pohon-pohonan, kemudian atapnya daun kelapa yang sudah dianyam. Ya. Nah itu Sampai akhirnya sebesar ini sampai ya, Pak, ya? sebesar ini seperti ini. Masih ada yang tertinggal nggak Pak? Mungkin benda-benda sejarahnya. Yang tertinggal hanya mungkin tersisa. bisa dilihat sekarang ini berupa mimbar. Oh mimbar. Mimbar. Bisa dilihat mimbarnya Pak? Bisa. Baik Itu ke ke dalam masjid ada. dalam masjid? Ya, Ya. itu umurnya kurang lebih 200 tahun. Nah pemirsa Ya. saya mau lihat seperti apa mimbar yang usianya 200 tahun ya. Ya. Kemana? Kita ke Silakan. sana? Iya. Ini mimbarnya ya Pak Kades ya. Ini mimbarnya 200 tahun ya. Ya, 200 tahun. Jadi 400 tahun yang lalu itu belum ada. Ini baru 200 tahun kemarin yang seperti ini mimbarnya. Ini udah ada beberapa kali pemugaran nggak? Atau Pemugarannya sih tidak pernah terbugar, cuma dihaluskan. dihaluskan? Pernisnya, Iya, iya. Ini jenis kayunya apa ya Pak ya? Ini kayu jati. Jenis kayu jati. Biasanya digunakan waktu apa nih mimbar ini? Mimbar ini dipakai pada waktu khutbah Jumat. Khutbah Jumat Ya, saja. khutbah Jumat, ya. Kalau yang untuk hari Raya Idul Fitri gitu juga Ya, dipakai Idul juga. Fitri termasuk Idul Adha juga digunakan untuk khutbah. Untuk khutbah ya. Untuk perawatannya sendiri gimana nih Pak? Ini kan mengingat usianya juga udah cukup ini ya, 200 tahun cukup Artinya lama juga. perawatannya tidak terlalu istimewa karena apa? Kayunya emang sudah tahan daripada rayap, kemudian hanya tinggal menghaluskan aja, menjaga di pirnis begitu. Ada cerita mungkin tentang mimbar ini Pak? Mimbar ini konon menurut sejarah orang tua ini diberikan hadiah oleh raja. Diberikan hadiah oleh raja. Dengan sudah seperti diukir, kemudian dipakai untuk mimbar khutbah oleh kita sebagai umat Islam. Setiap hari Jumat dan Idul Fitri juga Idul Adha. Pernah pindah-pindah tempat atau memang di sini Pak tempatnya mimbar ini? Tempatnya memang tetap di sini. Tetap di Ya, sini. di sini. Iya. Ini saya dengar ada suara berisik apa ya Pak ini? Wah, ini anak-anak yang sedang mengaji TPQ. Oh ada TPQ, Ada TPQ. hari ini. Iya. Saya boleh lihat nggak? Silakan. Iya. Kemana nih Pak nih? Iya, silakan. Ke sana. Ya. Jadi ini nih Pak Kades nih, Ya. kegiatan TPQ, TPQ ya, Taman Pendidikan Quran. Taman Pendidikan Atau Quran. Ya, sering juga TPA juga. Aha. Taman Pendidikan Al-Quran. Taman Ya, Pendidikan Al-Quran. Iya. Pak Kades ini khusus untuk anak-anak, Iya, anak-anak yang usia antara 4 sampai 10 tahun. usia 4 sampai 10 tahun. Dengan mempergunakan metode UMI. Apa tuh metode UMI? Metode UMI. Metode UMI, Iya, oh cara dan- membacanya. Iya, belajar membacanya menggunakan metode UMI. Iya, iya, iya. Seperti apa yang Ibu saksikan, ini ada ustadznya. Hah? Jadi di sini 4 kelompok. Ada 4 kelompok. 4 kelompok. Kemudian di gedung TPQ-nya ada lagi yang lain. Ada yang lain. Nah, karena di sana kepenuhan, dibawa ke sini. Dibawa ke sini. Jadi yang ada di masjid ini ada berapa pengajar ya? Ada 4 pengajar. Ada 4 pengajar. Kalau total
Muridnya? Total muridnya untuk yang TPK-nya 150-an. Wah, banyak juga Ya, lumayan ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini setiap hari mereka belajar membaca Al-Quran ini? Setiap hari kecuali hari Jumat. Setiap hari kecuali hari Jumat? Ya, Berarti Sabtu Minggu juga mereka belajar? mengajar. Wah, luar biasa ya semangatnya anak-anak ini ya. Nah, anak emang semangat ya. Iya ya. Alhamdulillah. Selain kegiatan TPQ di masjid ini ada kegiatan apa lagi nih Pak Kades? Di masjid ini dan TPK pengajian ibu-ibu PKK setiap sebulan sekali. Pengajian ibu-ibu juga ada sebulan sekali. Kemudian pengajian umum setiap malam Kamis, kemudian zikiran setiap malam Jumat. Pada maghrib sampai menjelang Isya. Iya, iya, iya. Kegiatan di masjid. Jadi boleh dibilang cukup banyak ya kegiatan di masjid ini Alhamdulillah. ya. Setiap hari Termasuk terus ada aja. Setiap 6 bulan sekali ada hataman Al-Quran masyarakat berkumpul. Oh gitu? Ya. Oh, 6 yang bulan berkumpul sekali. di masjid hataman Al-Quran 1 tahun 2 kali. Setiap 6 bulan sekali. Itu hatamannya memang dibimbing dari pengajar di sini atau gimana Pak? Kita serahkan Al-Quran kepada masyarakat. Akhirnya kita dapat pertemuan itu membaca Al-Quran. Iya, iya, iya. Selain hataman Al-Quran pada bulan Ramadan itu sudah biasa. Itu beda lagi ya Beda berarti lagi, ya. gitu. Oh gitu. Ini Pak balik ke anak-anak nih. Anak-anak ini sendiri berapa jam mereka belajar mengajinya nih Pak? Kurang lebih 60 menit 1 jam. Oh 1 jam mereka belajar mengaji ini dengan 1 orang guru seperti ini ya. Ada kenaikan tingkat atau gimana nih Pak anak-anak ini? Ada, nanti ada yang ngetes ustadznya yang ngetes. Ini kan belajar bersama dulu. Nanti kalau naik tingkat dites oleh ustadznya yang lebih Oh. tingkatnya. Ada kendala nggak sih Pak untuk mengadakan kegiatan di masjid ini gitu? Kendala dari Kendala alhamdulillah sampai saat ini tidak ada. Artinya kita memang sesuai dengan sejarah keberadaan Islam di Bali abad ke-14 sampai saat ini saudara-saudara kita yang beragama Hindu sudah mengakui bahwa keberadaan kita adalah Muslim Bali ya. yang dibawa atau tatanan raja. Seperti itu. Sehingga kita pun mengadakan kegiatan tidak pernah ada halangan dari saudara kita yang beragama Hindu. Alhamdulillah ya berarti toleransi beragama Ya, di sini luar alhamdulillah, biasa sangat ya. baik, hidupnya harmonis. Kalau bulan Ramadan gimana Pak? Semakin ramai lagi ya di Oh sini? iya, lagi bulan Ramadan. Selain sorenya, kemudian malamnya tadarusan. Tiap malam tuh? Iya, tiap malam tadarusan. Terus juga anak-anak, remaja, orang tua. Semuanya? Iya. Wah, kebayang ramainya ya. Hatamannya setiap 10 kali dapat 10 puasa, kelipatan itu hataman Al-Quran, makanya ada 3 kali hataman. Oh, jadi dalam 1 bulan Ramadan itu ada 3 kali hataman Al-Quran. Iya. Jadi boleh dibilang sebenarnya kegiatan keagamaan Islam di sini cukup padat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik yang bersifat kerohanian langsung, jasmani, yang dikaitkan juga dengan kegiatan hari besar keagamaan. Seperti tanggal 11 Desember besok, kita akan mengadakan Maulid Nabi, ada para maulid. Kegiatannya padat. Baik. Pak, selain kegiatan keagamaan ini, kegiatan sehari-hari atau aktivitas dari warga Gel-Gel ini apa ya Pak ya? Pekerjaan mereka? Pekerjaannya, mata pencahariannya boleh dikatakan mulai tahun 95 kurang lebih, itu beralih ke konveksi atau home industry. Oh, home industry. Ya. Sekarang ini semua sebagian besar home industry nih, konveksi? Ya, konveksi. Oh, Kalau dulu tahun 90 ke bawah itu masih petani dan dokar. oh gitu. Pak Kades, kalau saya mau lihat konveksi warga boleh nggak? Baik, biasa saja. Boleh ya? Sekali, memang ada. Ada ya? Langsung. Langsung bisa diantar Bisa, ya Pak Kades ya? langsung Ya dari diantar. Pak Kades ya. Oh, iya. Kita langsung ke mana nih? Ke sana Ke langsung. konveksi, oh. Baik, ya. Nah, ini kayaknya ada warung makan nih. Ya, ini warung Muslim. Warung Muslim? Muslim, ya. Oh, jadi halal nih semuanya ya, halal, Pak ya? ya. Ibunya Ibu Hafizah. Ibu Ya. Hafizah yang Jalannya. punyanya. Oh gitu. Karena khas kampung. Assalamualaikum Ibu. Susah. Ibu Hafizah, di sini ada menu makanannya apa aja Bu? Ini dah apa ikan sapi, ayam, Ikan sapi, ayam, ikan laut ada, ikan laut ada. ya Ayamnya diolahnya apa Bu? di suwir-suwir. Ayam suwir. Oke. Pedes ya Bu, itu kayaknya enak Ya, banget Bu. lumayan. Tadi kan Bapak merasakan dan ini ikan rendang ada, rendang sapi. Ada rendang sapi. Udah. Bu, ini apa nih Bu yang ada Ini di sate sini? kulit ini, kulit sapi. Sate sapi. Ya, Wah,
Ini kayak rendang ya Bu ya? Nah, ini orang bumbu Bali ada kencurnya. Oh ini bumbu Bali, Iya, oh gitu. Muslim buat. Tapi ini buat Muslim kehalalannya gimana nih Bu nih? Ya, Halal? halal alhamdulillah orang Muslim bikin. Yang bikin ini Pak Sahamudin. Oh. Bu, Ya. yang paling favorit di sini apa? Bukan itu kayak banyak tuh Bu pilihan menunya tuh Bu. Sini, paling di sini ikan sapi, ayam tuh paling Ikan sapi itu namanya ikan sapi Bu? Ya daging ini. Oh daging sapi. Semur, rendang, daging suwir, pelecing sapi, pelecing ayam. Pelecing ayam, iya Pelecing iya sapi. iya. Biasanya kalau nasi campur Bali kan ini terkenal kan Bu? Di sini juga ada nasi campur? Ya termasuk saya ini nasi campur. Lawar sekarang enggak bikin, biasanya bikin sekarang enggak. Lawar tuh apa tuh Bu? Gini dari kacang panjang, kasih apa namanya itu kelapa. Oh gitu. Pakai nangka. kulit sapi iya, ada ya. Karena kan biasanya kan kalau kita umat muslim kan agak sedikit sulit mencari makanan yang halal kan. Tapi kalau di sini semuanya insya Allah terjamin kehalalannya ya. Insya Allah jamin lah halalnya, orang semua bikinan orang muslim. Bu biasa kalau rame jam-jam makan-makan siang nih, Bu? Biasanya jam segini udah rame, sekarang nggak tahu. Mungkin sebentar lagi mungkin. Ya. Jam buka dari jam berapa Bu? Dari jam 11 siang sampai tutupnya 9 malam. Jam 11 sampai jam 9 malam. Jadi rame juga. Kalau untuk menu selalu sama setiap hari atau beda-beda Bu? Ya gini aja dah. Tapi gini ada apa namanya itu? Apa Ibu? Daging laut itu ada. Sekarang nggak bikin. Iya nih. Besoknya kan mau libur jualan hari saparan besok. Sekarang menunya dikit. Oh, Biar karena nggak punya besok mau sisa. libur. Ya mau Oh, libur gitu. ya paling tidak liburnya 3 hari lah. Waduh, saya jadi kepengen makan nih Bu. Nih gimana nih Bu? Tapi kita mau ke konveksi dulu kan ya Pak Kades ya. Nanti insya Allah saya mampir ya Bu ya. Ya, Sekarang saya lanjut dulu mau ke konveksi. Silakan. Ini Pak Kades arah konveksi. Mari Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini contohnya Mbak, konveksi dari masyarakat Kampung Gel-Gel, yang mana pencaharian kampung itu adalah konveksi untuk home industri. Oh, ini home industry-nya. Jadi cukup banyak ya Pak Kades ya. Ada baju-baju juga. Alhamdulillah. Kan yang terkenal tuh mukena Bali ya. Mukena Bali. Mukena Bali ya. Mukena Bali berasal dari Kampung Gel. Oh, dari sini nih Dari Kampung konveksinya. Ini semua warganya seperti ini pekerjaannya atau gimana Pak? Iya, artinya dari berkisar tahun 95, jadi masyarakat beralih ke konveksi. Sebagian besar sekarang masyarakat kegiatannya seperti ini. Kegiatan seperti Iya. ini. Kalau misalnya sebagian besar masyarakat ke konveksi, berarti peminatnya cukup banyak ya pembeli? Alhamdulillah, pemasarannya itu sampai ya, ke luar negeri. Sampai luar negeri? Malaysia, Brunei, ke India. Nah, itu melalui pemasaran online. Pemasaran online, ya. Kemudian juga seluruh Indonesia sudah. Kemudian kalau di Bali di tempat-tempat objek wisata sangat disenangi. Yang paling laris apa nih Pak di sini Pak? Kalau cari momen libur dan gini mukena Bali. Mukena Bali ya? Ya kalau tahun baru Masehi itu yang macam-macam beragam yang larisnya. Oh gitu. Ini cukup banyak pilihannya ya. Saya jadi tergiur nih Pak. Iya, mudah-mudahan ntar ada yang Pak Kades kalau untuk bicara omset, nah ini omsetnya berapa nih Pak Kades? Nah, kita berbicara kalau hari-hari biasa ya, yang sepi sekarang saatnya agak sepi karena anak-anak Masih normal seperti ini ya? Iya, nah, anak kan masih persiapan ujian. Nah, jadi sekitar 20 juta per bulan. 20 juta per bulan. Wow. Kalau di hari-hari raya tuh hari Pak, raya, hari libur itu berkisar 50 sampai 100 juta. Wow, 50 sampai 100 juta per bulan. Ya. Berarti boleh dibilang perekonomian masyarakat di sini juga bagus ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kalau ini sendiri kan berarti banyak nih Pak yang jadi konveksi. Nah, Ya. menjaga mereka biar persaingan tetap sehat gimana nih Pak? Artinya kita di Kampung Gel setiap bulan juga mengadakan pertemuan di antara pedagang konveksi ini untuk menyamakan harga, kemudian kualitas barang dijaga, kemudian tukang jahitnya juga kita kasih pemahaman jangan asal kerja, utamakan kualitas atau mutu. Oh gitu.
Jadi mereka sendiri pun antar pengusaha konveksi ini juga bertemu untuk saling membicarakan tadi ya, kualitas. Inilah silaturahmi istilahnya. Kalau penjahitnya sendiri berasal dari sini, dari desa Gelgel? Sedikit, yang banyak yang keluar. Bahkan jahitnya saudara kita yang beragama Hindu juga. Oh gitu? Oh iya, mengambil dia ke sini, kemudian dibawa pulang. Hanya sedikit yang di sini yang Hanya sedikit yang di sini. Kalau yang pegawainya sendiri kebanyakan dari pendatang berarti apa enggak? Iya, dari luar. Sudah saudara Hindu, yang pendatang saudara Jawa ada di sini. Oh jadi di sini ya, berarti bisa dibilang bahwa penghasilannya sendiri dari konveksi ini sangat luar biasa buat warga. Alhamdulillah. Kalau ada turis nggak Pak yang datang langsung sini Pak ke konveksi? Pernah sering. Ada juga? Sering. Artinya sering turis yang memang Muslim. Kalau yang luar Muslim mungkin dia di sarung pantai seperti itu. Oh, sarung pantai juga di sini produksi juga? Ada. Oh, wah, luar biasa nih Pak Kades ya warganya ya. Jadi di sini selain juga memang mayoritasnya Muslim, kemudian juga mereka membuat pakaian seperti ini, dan mukena merupakan salah satu yang paling tinggi permintaannya. Dari Jakarta banyak nggak Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak ya. Oke, kalau lagi musim ramai biasanya berapa omsetnya Pak? Kalau musim ramai, liburan, apalagi tambah Idul Fitri, itu omsetnya kurang lebih dari 50 sampai 100 juta. Wow, 50 sampai 100 juta. Untuk satu konveksi itu Pak? Iya. Biasanya yang paling banyak peminatnya apa produknya? Mukena Bali. Mukena Bali? Mukena Bali. Wah, luar biasa sekali pemirsa, ternyata omsetnya nih kalau lagi rame biasanya jelang-jelang Idul Fitri sampai 100 juta per konveksi. Itu tentu sangat luar biasa untuk home industry di sini. Dan yang pastinya ikon yang paling terkenal adalah mukena Bali dari Kelungkung. Wah, itu memang enak sih juga penggunanya. Luar biasa ya Pak Kades di sini ya. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Mustafid dan beliau ini adalah pengasuh dari Pondok Pesantren di Ponorogo, Kelungkung, Bali. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak, ini saya sekarang berada di Pondok Pesantren di Ponorogo dan ini pertama kalinya saya ke sini. Ya. Ini santri-santrinya cukup banyak ya Pak ya? Banyak sih tidak, karena banyak dan sedikit kan relatif. Iya. Ya. Kalau bicara pesantren dengan jumlah santri 100 di Jawa mungkin kecil ya. Tapi karena ini di Bali, kami hanya 2% di sini, di Kelungkung ini, maka 100 itu cukup banyak. Wah, cukup luar biasa ya untuk 100 santri di sini ya. Biasanya santri-santrinya berasal dari mana nih Pak? Pesantren ini didatangi oleh anak-anak dari seluruh penjuru Bali. Di Bali ini kan ada 8 kabupaten dan 1 kota. Itu semuanya punya perwakilan di sini. Jadi memang awal pendirian pesantren ini adalah bagaimana kita mau mencetak kader-kader lokal, kader-kader Islam yang berasal dari lokal sini. Karena pada awalnya kita tidak punya lembaga pendidikan yang mengkader umat ini, yang mengajarkan agama secara komprehensif, ya, kemudian secara mendasar, kemudian dari sumber-sumber yang terpercaya, sehingga pesantren inilah didirikan untuk itu. Untuk itu ya. Pak, ini pertama kali berdiri tahun berapa ya pesantren di Ponorogo ini? Ini tahun 1995. Tahun 1995. Jadi sudah 21 tahun dari sekarang. Awalnya siapa Pak yang mendirikan pesantren ini? Ini ada kebetulan waktu itu ya, di awalnya. Saat itu kita kan kekurangan SDM yang berdakwah ya. Kemudian ketika kita kesulitan, kita sering mendatangkan dai dari luar. Kemudian terfikirkan oleh beberapa tokoh Bali di sini, ada 6 orang tokoh Bali itu. Kemudian gimana kalau kita sekarang jangan mendatangkan orang lagi dari Bali, luar, tapi kita mencetak dai dari Bali sendiri. Kemudian didirikanlah pesantren ini. Jadi
ada 6 orang tokoh dari Bali di sini. Ya, sebagai ketuanya itu Kiai Haji Abdullah Said Baharmus. Ya. Ketuanya ya. Iya. Sejauh ini dari mulai awal dibangun berarti sudah 25 tahun ya Pak ya? Iya, Progresnya sudah 21 gimana? tahun. 21 tahun ya? Iya. Progresnya gimana perkembangannya secara perlahan ini? Secara jumlah mungkin tidak cukup signifikan ya. Jadi santri pertama dulu kita hanya 6 orang. Dulu awal 6 orang 6 baru orang, dimulainya ya? 6 orang. Jadi sekarang sudah berkembang menjadi di atas 100, tapi itu dalam waktu 20 tahun ya. Tetapi kita kalau berbicara pendidikan tidak sebatas pada jumlah, kuantitas, tapi kita menginginkan bahwa meskipun sedikit harus mewarnai. Meskipun sedikit kita harus punya peran. Dan syukur alhamdulillah lulusan dari pesantren ini cukup bisa lah berperan di masyarakat kita, masyarakat muslim kita. Ya. Harapan Bapak ke depannya apa nih Pak dengan adanya pesantren di Ponorogo ini juga, kepada para alumni-alumni juga? Ya. Kita mau bersinergi dengan seluruh masyarakat muslim Bali dan seluruh masyarakat Bali secara umum, bahwa kita mau membangun Bali. Kita membangun Bali bukan hanya dari sisi pariwisata, tapi juga membangun Bali dari sisi spiritual, termasuk spiritual Islam. Karena Islam di sini adalah bagian yang tidak terpisahkan juga dari masyarakat Bali. Itu yang ingin kami harapkan, sehingga kehidupan masyarakat muslim di Bali dan masyarakat Bali pada umumnya akan menjadi maju, sejahtera, aman, damai, tentram. Pak, satu nih Pak, kalau pengen tahu hambatannya biasanya apa nih untuk mencapai tadi harapan yang tadi Bapak sebutkan? Hambatan barangkali memang bagian dari perjuangan ya. Memang yang kita rasakan barangkali yang paling terasa itu sumber daya. Jadi kita sulit, misalnya kita punya angan-angan. Jadi misalnya paling tidak setahun itu di sini harus melahirkan misalnya 2 atau 3 hafid misalnya. Tapi kita terkendala. Terbatas terkendala dengan sumber daya. Muhafidnya siapa? Siapa yang mau membimbing gitu. Tidak semua, dan itu susah itu. Kalau di Jawa tidak begitu terkendala. Oleh karena itu mungkin dalam kesempatan yang baik ini kami bolehlah mengundang, ayo siapa yang mau ikut berjuang dengan kami di Bali, yang punya hafalan yang banyak, bacaan yang bagus, mari kita bersama-sama di sini. Baik, kalau gitu. Ya, insya Allah kita semua di sini bisa membantu saudara-saudara muslim yang ada di Klungkung, Bali, dan semoga juga perjuangan dakwah teman-teman di sini juga hambatannya bisa dihadapi agar lancar. Dan pemirsa, semoga kita bisa mengambil makna dari peristiwa yang saat ini mungkin pemirsa sedang saksikan. Dan insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.